semuanya, balik lagi bareng aku India dari LBS Semarang dan saat ini kita akan bahas Sukoharjo tentang gugatan protection dari 185 warga Sukoharjo melawan PT RUF atau PT Raya Utama Makmur yang bergerak dalam industri prakarya. Di sini bareng aku sudah ada dua narasumber kami. Nanti ada Mbak Eti, Direktur LBS Semarang. Halo Mbak Eti. Hai. Lalu di sampingnya ada Bang Nasrul dari Net. Halo, Halo semua. Oke. Nah, jadi perwakilan aktivis Semarang dan juga Network ini gabung dalam tim advokasi Sukoharjo melawan bau busuk atau yang biasa disebut tim Sulu. Jadi kita akan bahas lebih jauh nih terkait dengan putusan yang pertama dari tim Sukoharjo yang keluar di dalam. Mungkin kita bisa langsung dengar aja dari Mbak Ida terkait ini putusan tim Sukoharjo. Kita barang gimana sih? Ya, oke. Selamat siang kawan-kawan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membincang masalah putusan, maka seharusnya kita bisa mengenal dengan substansi kegiatan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, di dalam kegiatan masyarakat itu ada dua hal yang menjadi argumentasi atau dalil di dalam istilah hukum disebut sebagai dalil. Dalil yang pertama itu adalah PT RUF telah menyebabkan bau busuk yang menyengat dan itu mengganggu kehidupan masyarakat. Kemudian terhadap dalil ini, sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa putusannya seluruh gugatan masyarakat itu ditolak oleh hakim. Kemudian saya balik lagi di dalam timbangan dalil 1, hakim itu menyampaikan begini. Kalau fakta-fakta di persidangan, seluruh masyarakat atau seluruh masyarakat yang dihadirkan sebagai saksi, baik saksi dari penggugat maupun tergugat, itu mengakui adanya bau busuk dan itu mengganggu. Yang kemudian itu juga diakui pula oleh tergugatnya dan itu dimasukkan di dalam pertimbangan hukumnya hakim di dalam putusan bahwa hal tersebut adalah fakta yang telah terjadi di persidangan dan itu. Nah, kemudian tapi selanjutnya hakim menurut saya telah melakukan penyangkalan terhadap fakta tersebut. Kenapa begitu? Hakim bilang bahwa meskipun itu mengganggu, itu bukan pada tahap yang kemudian membahayakan masyarakat dan kemudian membahayakan masyarakat dan masyarakat itu benar dalam kondisi bahaya kalau bau itu. Nah, kemudian banyaklah berargumentasi dan sampai pada satu titik keputusan hakim yang menyampaikan begini, jikalau masyarakat benar merasa terganggu dengan bau busuk yang ada sejak tahun 2017 sebagaimana didalilkan oleh para penggugat bahwa itu sudah tercium, sampai gugatan ini diajukan, masyarakat itu tidak pernah pindah. Kalau masyarakat terganggu, harusnya masyarakat pindah. Nah, masalahnya selama ini, meskipun masyarakat terganggu dengan bau busuk itu nggak pindah. Artinya itu belum mengganggu masyarakat. Jadi logika itu menurut saya adalah logika yang nggak masuk akal. Bagaimana bisa untuk membuktikan bahwa seseorang itu nyaman atau tidak harus pindah dulu dari rumahnya. Dalam konteks ini saya kira hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis yang diderita oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Kemudian hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa manusia itu secara kemanusiaan yang dikandisi punya ikatan dengan sosialnya, dengan kampung halamannya dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama yang jadi pertimbangan hakim kenapa menolak dalil. Yang kedua adalah dalil PT RUF menyebabkan bau busuk dan kemudian terhadap dalil ini pertimbangan hakim adalah seluruh alat bukti atau alat bukti surat ataupun saksi yang diajukan oleh penggugat di dalam muka persidangan itu dianulir oleh hakim.
Misalnya adalah yang pertama, bukti hasil uji laboratorium dari PDM Muhammadiyah yang dilakukan di Universitas Indonesia Semarang. Di situ menyebabkan dampak-dampak yang dialami masyarakat dan lain sebagainya. Itu dianulir oleh hakim karena lembaga itu dianggap tidak terakreditasi dengan sertifikasi PAM misalnya. Padahal kita tahu UNS itu laboratorium UNS, dan itu adalah sesuatu yang sudah secara akademis seharusnya bisa dinilai sebagai scientific evidence gitu, atau bukti sains, bukti ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memang punya kapasitas untuk mengeluarkan itu. Dan yang kedua, saya ingat betul bahwa kita telah mengajukan beberapa alat bukti yang itu dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, di mana di dalam hasil uji lab itu telah melebihi baku mutu. Standarnya adalah 0,02, kemudian di dalam dokumen itu secara numeriknya mau bikin 0,02, yaitu 0,030 dengan 0,40. Nah, sehingga itu sudah secara nyata sebenarnya sudah lebih baku mutu, tapi kemudian ini diabaikan oleh hakim dan menganggap wah, ini adalah bukti tentang air, padahal sudah jelas keterangannya baku mutu udara ambien. Jadi saya pikir di sini hakim, saya tidak tahu itu kelalaian atau kesengajaan pertimbangkan bukti ini. Kemudian yang ketiga adalah PTU menyebabkan tercemarnya air, terutama di Sungai Bukit. Nah, kemudian pertimbangan hakim itu bunyi begini, ada satu peraturan di permen tentang industri rayon lah, yang saya lupa secara tepatnya. Di dalam permen itu disebutkan industri rayon itu menghasilkan ABCDE gitu misalnya. Nah, ternyata di dalam bukti yang kita ajukan ada parameter-parameter yang itu di atas senyawa yang itu dianggap bukan dikeluarkan oleh industri rayon. Tapi kemudian hakim menafikan alat bukti yang dikeluarkan oleh DLHK provinsi, di mana di situ sudah tertulis jelas hasil uji lab ini merupakan hasil uji limbah yang dikeluarkan oleh badan. Jadi yang diuji itu bukan sungai Bukit, air yang diambil kemudian diuji, juga limbahnya PTU itu diuji dan hasilnya banyak parameter yang sudah melebihi baku mutu. Jadi 3 hal itu Mbak Widya yang secara singkat putusan hari ini itu bunyinya begitu. Ya, makasih baik. Sudah cukup komprehensif dan menjelaskan terkait sebutannya. Pada pokoknya kita masyarakat itu membuktikan terkait pencemaran udara dan juga pencemaran air, di mana juga pencemaran udaranya adalah menyebabkan bau dan juga mengakibatkan baku udara. Nah, ini kita melihat adanya banyak, kalau tadi sudah dibahas sedikit terkait pertimbangan hakim yang mungkin agak kurang masuk akal. Tapi sebelum kita bahas pertimbangan itu satu persatu, mari kita dengarkan dari Mas Kamru ini terkait bagaimana respon dari kuasa hukum yang sudah dibentuk. Kira-kira bagaimana responnya kepada pertanyaan yang ditolak. Kita tentu sih. Baik, terima kasih Mbak Widya. Terkait dengan respon penasihat hukum sebenarnya adalah respon dari masyarakat. Jadi pasca putusan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menolak gugatan itu seluruhnya, setelah kita berdiskusi dengan warga para penggugat terdampak pencemaran PTRU, warga langsung menyatakan bahwa putusan Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kenapa? Karena pertimbangannya Hakim tidak sesuai dengan persidangan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo itu melakukan peninjauan setempat. Dalam peninjauan tersebut, hakim yang menyidangkan, yang mengadili perkara itu merasa kebauan. Bahkan dalam putusannya dia menyatakan bau yang dihasilkan oleh PTRU merupakan satu hal yang tidak perlu dibuktikan lagi. Bau busuk ini kemudian mengganggu masyarakat, mengganggu hak psikologis masyarakat, mengganggu kenyamanan dan keterampilan masyarakat. Ini yang kemudian tidak dipertimbangkan, bahkan ditolak oleh hakim dengan menolak gugatan tersebut. Penolakan ini artinya adalah
penolakan memberikan keadilan terhadap masyarakat. Jadi keadilan ekologi dalam masyarakat itu mereka harusnya berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup tidak sehat, namun oleh hakim memotong fakta-fakta persidangan. Antara lain, satu, kekeliruan yang hakim dalam pertimbangan putusan adalah satu, kontradiktif antara pertimbangan dengan fakta. Hakim bilang bahwa benar ada bau yang dihasilkan oleh PT Rum dan mengganggu masyarakat sehingga dilakukan aksi demonstrasi, unjuk rasa, bahkan kegiatan umum. Namun hakim memotong penggal fakta itu, menyatakan bahwa warga mengungsi itu karena ibu hamil. Tapi dia lupa, ibu hamil mengungsi itu karena bau. Bukan karena dia pengen tinggal di balai desa, padahal dia punya rumah. Dengan ibu hamil saja merasakan bau dan dia perlu untuk menjaga janinnya, menjaga bayinya, memastikan persalinannya agar anaknya lahir dengan mungkin sudah bersisiat, makanya dia melakukan mengungsi tetangga desa. Akhirnya ini yang kita sebut bahwa hakim hanya melihat ibu mengungsi hamil karena merasa bau. Itu dia tidak ungkapkan. Yang kedua, hakim bilang bahwa benar terjadi pencemaran di Sungai Gubin dan itu salah satunya diajukan ke penggugat berdasarkan hasil pengujian limbah dan air. Itu yang diajukan penggugatnya. Tapi hakim menyatakan bahwa warga tidak merasa dirugikan. Padahal hakim tahu begitu peninjauan lapangan, pemeriksa setempat, sungai itu berseberangan dengan sawah-sawah warga, salah satunya para penggugat dan saksi Pak Tomo yang dihadirkan di persidangan. Bagaimana mungkin sungai itu berada di tengah masyarakat, warga tidak merasa dirugikan? Nah itu, keliruan yang ketiga adalah hakim dalam membuat putusan itu tidak memedomani cara membuat putusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim dalam putusannya tidak menampilkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat harusnya dilampirkan di situ, sehingga hakim kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan yang hanya menguntungkan dari tergugat. Misalnya tadi fakta yang dipotong, ibu hamil mengungsi, tapi dia bilang ibu hamil mengungsi ditemani warga itu karena menemani ibu hamil. Padahal kan ibu hamil sendiri aja pindah karena bau. Itu dipotong. Yang kedua, masalah sungai, katanya warga tidak berdampak secara langsung. Faktanya di lapangan sungainya berdekatan bersampingan dengan sungai warga. Dan yang terakhir, ini yang paling konyol alasannya. Benar terjadi bau dan dialami masalah, ketika juga pindah. Jadi bagaimana mungkin warga sudah merasakan bau tapi tidak pindah? Itu bukan karena warga tidak mau pindah, tidak nyaman. Bukan karena kemudian menerima bau ya, tapi karena memang itu satu-satunya rumahnya, itu yang kemudian tempat leluhurnya, itulah tempat kita kehidupan. Dan yang paling utama, dia membandingkan dengan keterangan perusahaan tekstil yang di Jawa Barat, Indo Barat. Dia lupa bahwa di Indo Barat warga lebih belakangan datang ketimbang perusahaan. Artinya perusahaan lebih dulu berdiri. Di Rum itu warga lebih dulu datang. Warga lebih dulu bermukim, turun-temurun, dan kemudian baru 2017 hadir. Harusnya kepentingan warga yang utama dilihat. Jadi kekeliruan hakim ini seolah tadi, makanya kita sepakat mendapat rasa keadilan masyarakat musik dengan pertimbangan hakim tidak adil, tidak bijaksana. Oleh karena itu, warga dengan adanya putusan itu menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang agar mengkoreksi pertimbangan-pertimbangan yang tidak adil dan kemudian mengkoreksi putusan itu agar memberikan keadilan masyarakat. Terakhir mungkin dari saya adalah pola pikir hakim yang sangat tertinggal. Hakim yang memimpin persidangan dia lebih tertinggal karena mengutamakan perlindungan investasi daripada kepentingan dan bersih dan sehat dari warga itu sendiri. Padahal dari tahun 2001 sekarang sudah sangat berubah. Ada orang sudah berbicara mengenai perubahan iklim, climate change, kemudian perlindungan bersih dan sehat, itu yang lebih diutamakan daripada sekedar investasi. Jadi apa artinya investasi untuk masyarakat warga Kecamatan Sukoharjo atau khusus penggugat jika ternyata warga lebih banyak mengalami kerugian daripada manfaat yang diperoleh. Sehingga dari apa yang ada dalam persidangan ini, perjuangan warga adalah perjuangan untuk meminta ganti kerugian, meminta untuk hilangnya pencemaran udara bersih dan sehat yang seharusnya itu dilakukan oleh PT Rum, dan pengadilan sebagaimana fungsinya melindungi hak dalam konstitusi dan melindungi hak warga untuk hidup tenang, tentram di dalam
perkabungan tersebut. Jadi sebagai penutup bahwa kami menyampaikan bahwa rasa keadilan masyarakat sangat-sangat terusik dan pertimbangan hakim yang tidak adil, membuat keterangan yang lebih memihak kepada perusahaan dan mencari kemudian hal yang titik lemah dari gugatan itu sendiri. Harusnya kan ada begitu, dia memeriksa kedua-duanya. Mungkin itu dulu dari saya. Hal yang cukup lengkap ya teman-teman, ini sudah diungkapkan juga ternyata ada beberapa keluhan hakim dari penilaian kami tentunya dan juga dari respon masyarakat itu sendiri yang menarik. Dan terdapat kasus ini juga menarik sekali ya dari para akademisi, karena kemarin kita gelar eksaminasi publik pada tanggal 22 Desember lalu, dan kebetulan kami juga menghadiri. Untuk lebih jelas ya, sebenarnya eksaminasi publik itu apa sih? Karena masih jarang kita unsur bantuan baik dan eksaminasi publik. Ya, jadi eksaminasi publik itu adalah ini ya, yang namanya eksam itu adalah pengujian atau penilaian atau putusan yang memang ada dalam hal ini karena ada kata publik tentu itu dilakukan oleh publik. Sebenarnya media eksaminasi itu bukan hal baru dalam sistem atau budaya berhukumnya kita, karena eksaminasi itu ternyata ketika ketua Kalimantan Subjedi di tahun 83 kalau tidak salah, hakim itu wajib melakukan eksaminasi terhadap 3 putusan pidana dan 3 putusan perdata. Nah, termasuk juga ternyata eksaminasi ini juga dilakukan lembaga kejaksaan saat waktu itu masih Jaksa Agung itu dijabat oleh Ismail Saleh yang juga memberikan kewajiban bagi jaksa untuk melakukan eksaminasi meskipun dalam konteksnya adalah berbeda. Tapi saya ingin balik ke eksaminasi publik itu sendiri. Nah, kemudian eksaminasi publik itu sebenarnya adalah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat karena kekuasaan kehakiman itu tidak dapat diintervensi. Jadi bentuk pengawasannya itu melalui salah satunya adalah melalui eksaminasi publik. Nah, kemudian terhadap eksaminasi itu dilakukan. Nah, biasanya eksaminasi publik itu dilakukan terhadap kasus yang putusannya itu kontroversial. Nah, kontroversial itu maknanya seperti apa? Maknanya adalah di mana kasus atau perkara ini menarik perhatian publik, tapi kemudian di satu sisi ternyata putusannya itu melukai rasa keadilannya masyarakat. Makanya biasanya itu dilakukan terhadap kasus-kasus yang korbannya atau para pihaknya itu melibatkan masyarakat yang begitu banyak. Nah, tujuannya apa? Secara umum, tujuan dari eksaminasi publik itu adalah untuk menilai apakah hukum acara selama proses bersidang itu sudah sesuai. Kemudian apakah prinsip-prinsip hukum itu juga dilakukan oleh hakim dengan sesuai dan juga dengan prinsip-prinsip hukum yang benar. Kemudian juga dalam konteks penyelesaian perkaranya itu apakah dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan apakah putusan ini itu sesuai atau memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi secara tingkat itu maknanya seperti itu tentang eksaminasi publik. Nah, kemudian kalau kita lihat kemarin yang dilakukan oleh, kalau tidak salah ada 8 eksaminator ya, ada Prof. Cynthia dari Universitas California Berkeley, kemudian ada Prof. Eri Seda dari UI, kemudian ada Bapak Franky Bukan itu dari UNR, kemudian ada Bapak Marto dari Unisula, kemudian ada Bu Rina Mardiana dari PB, ada juga Pak Mustafa Haji, Pak Ahmad itu dari FHUSMT, dan yang terakhir ada Subhan Salam dari UNES. Nah, keberagaman pihak yang masuk dalam majelis eksaminasi menurut saya adalah menunjukkan bahwa putusan ini benar-benar menarik perhatian publik dan melukai rasa keadilan masyarakat. Banyak orang yang tertarik untuk melakukan pengujian terhadap putusan ini. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Nanti bisa kita simpulkan bahwasanya memang dalam proses dalam putusan ekspor terkait gugatan class action ini melibatkan 125 warga
masyarakat yang cukup banyak dan bahkan itu belum menutupi semua dari masyarakat yang merasakan bau dari PTROM itu sendiri. Dan di sini eksaminasi publik juga menunjukkan bahwasanya memang ada tertarikan luar biasa ya dari akademis. Tadi Mbak Edi sudah sebutkan bahwasanya ada berbagai kalangan ya dari berbagai kampus yang kemudian menjadi majelis utama. Nah, kemudian mungkin kita bisa bahas lebih jauh. Kira-kira di eksaminasi kemarin itu apa saja yang terakhir dari fakultas? Mungkin dari Mas Hasto boleh bantu. Iya, terima kasih Widya. Jadi dari hasil eksaminasi kemarin ada hal yang menarik sebetulnya dari keseluruhan eksaminator ya menyampaikan bahwa dari hasil eksaminasinya ini hakim dalam pertimbangannya jelas-jelas sangat keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya dalam arti menempatkan kepentingan investasi, kepentingan berdirinya tergugat PTROM di lokasi Kecamatan Luter sebagai kepentingan publik. Padahal sama-sama kita ketahui bagaimana mungkin PTROM dinyatakan sebagai kepentingan publik untuk membuka lapangan pekerjaan, investasi, tapi kemudian ketika PTROM untung kan menjadi kepentingan pribadi. Nah ini yang menurut para eksaminator adalah suatu kesesatan berpikir. Jadi hakim kemudian malah sebaliknya menyatakan bahwa dugaan 185 warga yang mengajukan kelompok merupakan kepentingan individu atau kepentingan kelompok dan bukan kepentingan publik. Nah, ini kan justru terbalik ya. Padahal kan yang diperjuangkan oleh kelompok 185 orang ini adalah kepentingan publik menikmati udara bersih dan sehat. Jadi di sini juga terdapat kekeliruannya hakim dalam mengartikan kepentingan publik dan kepentingan privat yang sebenarnya ini tertukar. Jadi hakim lebih mengutamakan menganggap kepentingan investasi atau kepentingan publik, padahal sebenarnya adalah keuntungan yang diperoleh dari kepentingan pribadi, kepentingan privat. Seharusnya yang dilindungi hakim adalah kepentingan dari kelompok masyarakat yang menginginkan udara bersih dan sehat dan kenyamanan tanpa polusi udara. Dan bahkan kemarin Profesor Cynthia dari University Berkeley ya, California menyampaikan bahwa polusi udara juga adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena yang paling banyak di rumah itu adalah memang perempuan dan anak, sehingga pencemaran udara, polusi udara, dan bau yang kemudian mengganggu masyarakat, hakim mengabaikan korban dalam hal ini perempuan, sehingga hakim telah mengabaikan kepentingan gender di sini dengan menyatakan tidak ada secara nyata kerugian yang dialami warga. Padahal hakim sudah dari awal menyatakan bahwa bau itu ada dan masyarakat merasa terganggu dengan bau tersebut. Ya, jadi ini yang menurut saya sangat-sangat menarik apa yang disampaikan oleh para eksaminator yang dari berbagai disiplin ilmu ya. Ada yang tadi sebutin etik, disiplin ilmu gender, terus kemudian kemiskinan dan privasi sosial ya. Terus deprivasi sosial dan ada ahli tata negara, ahli ekologi manusia. Nah, justru ini yang sebenarnya eksaminasi yang dilakukan oleh publik, oleh akademisi dari IKA dan FHUNS ini menjadi satu masukan sebenarnya kepada institusi peradilan terhadap HAM Agung untuk senantiasa menjaga keadilan masyarakat dengan tentunya memerhatikan hasil eksaminasi publik ini. Ini semata-mata bukan untuk kemudian mengkritisi hakim, tetapi lebih mendekatkan keadilan itu, memberikan sudut pandang dan berbagai keilmuan yang tidak hanya sebenarnya sekedar hanya hukum ya, gitu, teori pembuktian untuk perbuatan melawan hukum tadi. Tapi dengan adanya eksaminasi publik ini yang juga ada nanti di dalam hasil eksaminasi yang akan dipublish dan sudah kemarin diadakan oleh Presiden, ini menjadi satu masukan untuk Mahkamah Agung bagaimana kemudian mendidik kembali hakim-hakim yang terinformasi. Ketua majelis juga bersertifikasi lingkungan, namun pertimbangannya tidak kemudian pro terhadap lingkungan. Dan bahkan menurut eksaminator, hakim gagal memahami asas indubio pro natura. Jadi hakim lupa
memperjuangkan kepentingan lingkungan di atas kepentingan ekspektasi ketika norma itu bertabrakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bapak. Ternyata kalau dari salah bukti tadi respon-respon ya dari tadi itu banget. Dan masalah ini bersinggungan teman-teman. Jadi bahwasannya standar ini sekaligus mengafirmasi perilaku pemikiran yang harus kita. Nah, mungkin selanjutnya baik itu di komentar dari kawan ya oke, menambah sedikit dari yang disampaikan oleh Mas Rul ya Ji. Jadi memang kalau kita melihat ketika proses eksaminasi ataupun ketika proses konferensi pers yang dilakukan oleh Kampus Indonesia Media Bahasa Akademika dan Fakultas Hukum UNS, itu kita bisa melihat beberapa hal mengenai hasil eksaminasi yang dilakukan oleh 8 eksaminator. Nah, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Mas Rul. Kemarin saya ingat betul salah satu sebagaimana disampaikan oleh Mas Rul ketika konferensi pers, salah satu majelis eksaminator bahkan menyampaikan kebingungan dalam perkara ini hakim tidak bertindak sebagai pengambil, tidak berperan sebagai pengambil, tetapi hakim malah berperan sebagai pengacara terlibat. Nah, itu adalah salah satu cuplikan yang disampaikan oleh salah satu majelis eksaminator ketika menilai atau membedah putusan hakim dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dalam putusannya para majelis eksaminator berpendapat atau eksaminasi menyebutkan jika hakim itu mengabaikan prinsip-prinsip penuntutan yang seharusnya itu menjadi satu alat bantu bagi hakim ketika menuntut perkara ini. Aja prinsip yang diabaikan tadi langsung sudah sebutkan ada asas atau prinsip in dubio pro natura. Kemudian ada juga asas atau prinsip kehati-hatian. Kemudian ada juga asas pedoman membayar dan juga misalnya juga prinsip keadilan lingkungan. Sebagai prinsip yang seharusnya menjadi pegangan atau pedoman hakim dalam itu sendiri diabaikan. Nah, sehingga itu yang dilakukan oleh para majelis eksaminasi. Nah, yang kemudian di dalam putusan ini ada beberapa isu yang diputuskan oleh majelis eksaminasi yang pertama berkaitan dengan kepentingan hukum, tadi Mas sudah jelaskan. Kemudian yang berkaitan, yang kedua itu berkaitan dengan kepentingan lingkungan. Nah, yang ketiga itu dengan penelitian tentang bambu itu sudah dibahas oleh yang karena sebagaimana sudah kita sebutkan dalam putusan itu hakim bahkan menggunakan satu alat bukti oleh tergugat, kalau tidak salah adalah P8. Di dalam alat bukti ini tidak terbagi untuk jangan. Jadi alat bukti T48 ini adalah satu bundel hasil laporan berkala yang dilakukan oleh PDRO. Nah, hasil bukti ini tidak pernah diuji di muka persidangan. Saya sebagai lawyernya misalnya yang hadir selama persidangan bukti itu dihadirkan pada saat terakhir. Jadi nggak pernah diuji oleh hakim siapa yang melakukan dan bagaimana metode pengujian itu dilakukan, itu nggak pernah diuji dalam muka persidangan. Jadi menurut majelis eksaminasi ini aneh. Nah, bagaimana bisa hakim menggunakan alat bukti yang tidak pernah di persidangan dan itu merupakan alat bukti kunci untuk menolak masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu berkaitan dengan kerugian lingkungan. Nah, kerugian lingkungan itu para majelis eksaminasi tidak memisahkan hanya lingkungan, tetapi juga untuk masyarakat. Lingkungannya sudah rugi, hakim sudah tahu ada pencemaran, mengakanya di dalam putusan, tapi kemudian diabaikan untuk kepentingan dan yang menyebabkan kerugian lingkungan itu diabaikan oleh hakim dan juga kerugian yang dialami masyarakat yang di dalamnya
ada perempuan, ada anak, di mana secara logika perempuan dan anak itu merupakan subjek yang paling rentan diketahui menjadi pencemaran. Nah, ini sama sekali tidak diperhatikan oleh hakim. Nah, jadi menurut saya eksaminasi ini menjadi salah satu wadah yang ini ya, saya pikir satu tadi untuk pengawasan publik, tetapi kemudian bisa menjadi salah satu hal untuk mendorong hakim untuk meningkatkan integritas moralnya dia, kredibilitasnya dia, profesionalitasnya dia itu di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi urusan yang kontroversial. Nggak perlu kalau nggak kontroversial nggak mungkin ada eksaminasi. Jadi nggak melukai rasa keadilannya masyarakat. Itu kira-kira beberapa hal yang kami lihat dari eksaminasi yang dilakukan oleh kita dan evaluasi. Nah, baik. Mungkin perhatikan juga teman-teman bahwasanya gugatan kami ini adalah perkara dalam harusnya kita menggunakan prinsip dan tadi ditekankan prinsip lingkungan yang harusnya ada dalam itu tidak ada. Nah, mungkin terakhir nih ya, mungkin dari Pak dan Mas Fatul bisa kami konsisten atau sekaligus memberitakan kira-kira cara tempat masyarakat harga itu ya saya dulu ya kemarin saya ketika masyarakat mengetahui bahwa gugatan mereka itu ditolak, saya sangat takut terhadap respon yang dekat dari masyarakat. Respon yang diberikan masyarakat itu adalah baik, berarti masyarakat masih diminta untuk berdiskusi, berproses untuk memperjuangkan hak atas kembali berhidup yang baik dan sehat. Harus masih berjuang untuk bisa menghilangkan begitu. Biasa ketika masyarakat tidak menjadikan putusan hakim dan menurut saya tidak masuk akal, itu bertentangan dengan keadilan masyarakat, itu bukan satu-satunya tujuan. Jadi meskipun gugatannya ditolak, itu bukan kekalahan bagi masyarakat. Nah, sehingga tentu saja bagi saya ini jadi pembelajaran yang luar biasa ketika kesadaran ini dimiliki oleh masyarakat yang dijual. Dan saya kira masyarakat yang selama ini hadir di persidangan tidak paham betul dan mampu menganalisis perilaku, cara bertanya hakim di muka persidangan, itu menurut saya adalah satu bukti kemenangan bahwa masyarakat ini sudah makin sadar, sudah makin paham tentang haknya, tentang hukum dan lain sebagainya. Sehingga itu jadi satu penanda ketika ketidakadilan, ketika ada rasa keadilan masyarakat itu baik, maka akan selalu ada respon dari banyak pihak terhadap perilaku penegak hukum ataupun korporasi yang melakukan pelanggaran. Mungkin itu ya. Ada lagi? Ada yang ditambahkan? Ya, kasus gugatan class action yang diajukan oleh 185 warga terdampak pencemaran PT Home dari awal dari tahun 2017 sudah menyita perhatian publik. Perjuangan warga sudah banyak, mulai dari pengaduan ke Polres, Polda, KLHK, Presiden, Bupati, Gubernur, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan Komnas HAM membuktikan secara nyata-nyata bahwa ada kepentingan publik, ada kepentingan warga yang diganggu oleh PT Home dengan adanya ini. Itu jadi satu fakta hukum yang sudah diketahui dan teruji kebenaran itu. Sehingga dengan metode atau model gugatan class action ini, dengan diterimanya gugatan class action oleh pengadilan negeri Surabaya, hakim sedari awal sudah menyadari bahwa ada kepentingan publik yang terganggu dan dirugikan dalam perkara ini. Persoalannya adalah ada pada bau busuk dari industri rayap PT Home yang mengganggu perkara.
Kan di sini. Seharusnya hakim itu melindungi hak masyarakat, menghentikan pencemaran yang dilakukan oleh PTTU, menghilangkan bau, kemudian menolak memberikan keadilan. Ini hakim pengadilan negeri Sukoharjo ya, teman-teman semua, menolak memberikan keadilan, menolak memberikan jaminan perlindungan budaya bersih dan sehat. Sehingga disinilah letak lagi Mbak, rasa keadilan masyarakat itu tidak bisa dipenuhi oleh hakim, dan kemudian hakim lagi-lagi mental seperti itu keliru. Dia mengutamakan kepentingan investasi di atas kepentingan lingkungan. Masyarakat aja ya bisa kemudian dengan mudah menjelaskan kekeliruan hakim dari tidak sesuainya fakta, pertimbangan hakim dengan persidangan dan fakta di masyarakat. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk juga melihat hasil eksamen publik tadi agar dapat menyelami rasa keadilan masyarakat yang tentu ini akan berdampak baik terhadap kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Saya merasanya di situ. Kita sebagai acara penasihat hukum tidak henti-hentinya meyakinkan masyarakat bahwa ada keadilan di institusi peradilan negeri ataupun di institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tapi mohon juga kepada Ketua Mahkamah Agung dan hakim-hakim peradilan untuk kemudian tadi yang disampaikan etik, menjaga integritas moralnya, memberikan keprofesionalannya, kebijaksanaannya, melihat persoalan itu adalah mengutamakan keadilan masyarakat, tidak kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan yang ngawur, tidak masuk akal, dan kan bisa dibilang sesat ya, berpikir. Jadi terakhir kali terima kasih untuk seluruh masyarakat yang mengawasi kasus ini, adanya juga tadi eksaminasi publik lingkungan masyarakat, liputan teman-teman media pers baik mahasiswa, lembaga pers media massa, dan banyak komunitas mahasiswa dan masyarakat yang terdampak juga menjadi korban pelanggaran HAM, bersolidaritas terhadap perjuangan warga Kabupaten Sukoharjo dalam melawan pencemaran PTTU. Itu sangat diapresiasi. Jadi persoalan ini tidak hanya di Indonesia, bahkan juga melibatkan akademisi dari luar negeri. Sungguh ini memang perjuangan untuk melindungi kita semua agar keadilan itu juga didapatkan oleh kelompok rentan, kemudian warga-warga yang menjadi terdampak pencemaran lingkungan. Akhir kata dari saya, kita akan memperjuangkan keadilan itu sampai kita peroleh, sampai pencemaran hilang. Terima kasih.